Jadi intinya itu abangku, bagi agama Yahudi, agama Kristen tidak pakai dan agama Islam juga tidak pakai. Agama Begitu. Islam mereka melestarikan midrash-midrash Yahudi yang dilestarikan di dalam Iya, istilah kita tapi kalau Israeliat. tidak abangku, tidak percaya Tuhannya abang, ya susah. Asher Otam itu the Lord you seek, the God of your justice, ya. Ini adalah rahasia yang benar, benar Tuhan yang adalah unsur daripada keadilan. Tuhan adalah keadilan, benar. Nah, Jadi jadi kan lihatlah aku pertama-tama kan mengirim Tuhan malaikat, mengirim utusannya malaikat itu. Lalu ya, tiba-tiba Tuhan masuk dalam baitnya. Lalu ya. malaikat perjanjian itu yang dinanti-nantikan itu. Iya. Terus Nah, itu oknumnya merujuk kepada siapa ya? malaikat perjanjian. Kita harus cari malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian itu rasi itu merujuk kepada Malak Haberit. Di situ merujuk, dia rasi menerangkan full vengeance, yang membalaskan balas dendam atas perjanjian itu. Tergantung, berarti kita mesti lihat ada apa di situ. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, karena dari perspektif Kristen itu kan salah satu Kristofani atau kemunculan logos di perjanjian lama itu dalam wujud malak Elohim, malak Yahweh kan, malaikat. Ya, semua juga malak Yahweh. Coba ada yang khusus? Semua juga malak Yahweh. Semua malak Yahweh semuanya. Kenanya di sini aja, ya. Iya, saya tahu mengerti Bang Billy maksudnya. Nah, di sini di dalam Itu namanya kembaran Allah, Bang. Kembaran Allah kalau di kepercayaan apa agama Yahudi, malaikat Yahweh itu. Ya kan Bang Billy? Enggak ada. Tuhan nggak punya kembaran, ngaco aja. Kalau Metatron itu itu bukan ya? Itu Sarhapanim itu ciptaan Tuhan. Sarhapanim. Jadi dia ada di langit. Metatron. Iya, Sarhapanim namanya. Oh, Itu kan nama Yunaninya. Metatron itu nama Yunaninya. Nah, nama Ibraninya Sarhapanim gitu. Dia ciptaan Hashem. Pada waktu jadi dia adalah ciptaan Hashem. Kita lihat di mana Matat itu, kita menyebutnya Matat ya, karena nggak boleh menyebut namanya. Malaikat Matat ini adalah jenis sebenarnya, bukan nama malaikat, tapi jenis malaikat. Siapa aja yang yang jadi malaikat, itu salah satunya Henok. Henok itu menjadi jenis malaikat Matatron tadi. Nah, siapa lagi? Elia Hanabi, Elia sang nabi juga adalah malaikat Matat gitu. Jadi itu adalah. Nah, di sini Tapi Bang Billy, di Bang Billy? dalam komentarnya Ibn Ezra ya. Dalam komentarnya Ibn Ezra ya. Buka. Mengatakan begini. Adon tadi itu. Nah, Adon itu merujuk di sini. Adon ya. Hu hakka. Tunggu. Nah ini. Adon hu hakkavot hu mal'akh beritki hatta am kaful. Dialah yang terhormat. Hakkavot, tata kehormatan. Kavot ya. Adalah malaikat perjanjian karena rasanya berlipat ganda. Ya, jadi begitu. Malaikat ini yang membalaskan merujuk kepada malaikat. Iya, malaikat pembalasan lah. Dia yang suka membalas dendam. Nah, balas dendamnya terhadap apa? Masih kita lihat ini, terhadap bangsa-bangsa yang menekan Israel atau apa gitu. Tapi Bang Billy, saya tanya satu lagi nih. Ini kata kunci juga Bang. Menurut Bang Billy, di agama Bang Billy dalam kitabnya itu, apakah pernah ada seorang manusia yang melihat Allah itu? Coba radaknya Suyap. Bagus sih radaknya. Yang mana? Radak, oke. Malak Hamasyah. Malak Habrit. Udah. Tunggu. Rega. Radak ya? Ya, yang bisa melihat Allah itu. Adakah tidak?
Yo, tunggu. Dialah malaikat Mesias dan dialah malaikat perjanjian. Lama. Nah, ini kan. Nah ini. Adon, ya Tuhan tadi itu, Lord itu, hu mal'akh masyiakh wa hu mal'akh berit. Dialah malaikat yang diurapi dan dialah malaikat perjanjian. Iya, ini kalau Oten yang baca, orang Kristen yang baca, wah itu kan malaikat Mesias. Wah, ini Yesus Iya. lagi nih jadi. Betul, saya juga berpikirnya begitu. Tapi begini abangku, yang saya tanya, apakah di dalam seluruh kitab abang itu ada yang sudah melihat Allah ke belum, Bang? Itu saya tanya Nggak itu ada aja. yang bisa Satu. melihat pencipta. nggak ada. Berjalan tidak kelihatan ya selama-lamanya kan? Nah, Oke. di sini ini. Ambil. Rega ambil. Adon, hu mal'akh masyiah. Dialah malaikat yang diurapi, wa hu mal'akh berit. Dialah malaikat perjanjian. Oh, amar mal'akh berit al Eliyahu. Wah, ya itu Oh, ya tidak makanya. apa-apa. Jadi nyambung dengan yang saya bilang tadi, Sueb. Malaikat Matatrun itu adalah Elia. Nyambung itu, Sueb. Eliyahu. Nah, ketahuan kalian. Jelasin, nggak apa-apa. Ini Saya kita belajar, mengerti, Sueb. Aku saya juga baru mengerti. nemuin. Coba, jadi gimana? Ya, saya mengerti itu, Bang. Dor. Jadi Jetor. dialah malaikat yang diurapi, dialah malaikat perjanjian. Amar Malach Habrit Eliyahu. Eliyahu. Dialah Eliyahu. malaikat itu ialah Eliyahu. Kenapa? Karena Dor. dia adalah malaikat yang jenisnya matat yang namanya, jadi gini ya. Eliyahu Hanafi itu aslinya memang bukan manusia. Nanti saya tunjukin datanya ya. Tunggu bentar. Elia itu sejak kedatangannya di bumi ini, keberadaannya di bumi, dia bukan manusia tapi malaikat yang bernama Sandalphon. Ulangnya lagi. Sandalphon. Saya kasih dalilnya. Nah, berarti bukan untuk Jesus Christ, tapi kepada Eliyahu. Eng. Iya, tapi yang Gitu. intinya itu tidak ada satu orang yang pernah melihat Allah kan? Nah, Lihat Bagus ini. situ. Wah, gue Baik. nemu nih Sueb. Tandain Sueb, tandain itu Sueb. Baik Musa pun ya demikian tandain. ya, Bang. Udah aku simpan kok. Udah aku simpan aman. Ya, baik Musa juga tidak ada lihat toh. Iya. Ya kan? Ini saya mau Kata kasih kuncinya ya di situ. soal Elia. Bagus ini. Oke. Saya juga pernah baca sih bahwa Henok itu jadi Metatron. Gitu ya. Jadi dia bilang di sini sekali lagi. Nanti aku tandai ya. Adon. Nah ini. Adon hu mal'akh masyiakh. Dialah malaikat yang diurapi, wa hu mal'akh berit, dan dialah malaikat perjanjian. Oh Amar, atau dia berkata, mal'akh berit, malaikat perjanjian, Eliyahu, tentang Eliyahu. Gitu. Tapi pertanyaannya kapan Elia diurapi ya? Dan diurapi dengan apa dia? Kenapa? Pertanyaannya kapan Elia diurapi dan diurapi dengan apa? Nah, itu sama Mbili. Karena ini kitabnya Mbili, saya nggak berani jawab. Nah, ini dia. Gitu. Tapi yang jelas ini merujuk kepada Eliyahu ya. Kapan dia diurapi? Yang jelas ini ke Eliyahu. Nah, nanti kita minta Bang Daniel, narasi tentang Yesus tuh gimana buktinya? Atau tentang siapa ini? Nah, ini dia. Oke. Kurang apa coba kita ini coba. Ngomong ada literasi pakai data kayak gini coba. Cakep nggak? Haha. Kol hakabot metsuyan meule. Ini kalau Oten dia dengar dia marah ini. Oh, sangat. Cuma saya sendiri yang tahu jadi. Kami mengucap syukur, hancurkan. Dalam nama Bapa Saja dan Bang Roh Billy. Kudus. Kalau saya ini, karena ada kata-kata kunci di perjanjian lama itu. Ini dia. Gitu. Ya. Dan demi suara yang terdengar dari langit, hancurkan. Haleluya. Gitu. Iya, ini dia. Sueb ini semangatnya dari dulu ya. Oh, harus. Menggebu-gebu. Literasi dan data di atas meja sini. Gitu. Insya Allah bisa Jadi- terjawab semuanya. Ini aku lagi Haleluya. nyari dalil Tapi yang mengatakan Bang Billy, saya tanya satu pertanyaan, satu Rumi ini tidak akan bisa jawab. Taruhan berapa dari saya? Pertanyaan apa? Hah? Pertanyaan Oke, ini dia. gampang aja. Logisnya loh. ini dia. Coba aku gedein dulu ya. Nah, coba Om Billy, besarkan layar Om Billy, coba.
ini nyambung dengan yang tadi kita baca tadi, ya, komentar si Radax tadi. Alhamdulillah. Nah, Iya. apa itu? Elijah miracles Elijah will not be better Better understood understood if he remember that he had Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elia itu kalau kita pahami, haruslah kita ingat bahwasanya he had been an angel from the very first. Karena dari awalnya Elia itu adalah malaikat. Nah, never been even before the end of his earthly career, bahkan sebelum karirnya di dunia ini, when God was about to create man, ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, Elijah berkata kepada Tuhan, Adon Olam, Master of Universe, kalau engkau apa sih? If it be pleased in thine eyes, I will descend to the earth and make myself serviceable to the sons of men. Jadi kalau Tuhan berkehendak, izinkanlah saya tinggal di bumi untuk menjadi pelayan bagi manusia. Jadi namanya nih. Nah, kemudian Tuhan merubah. Then God changed his name and later Ahab menjadi. Jadi dan Tuhan merubah namanya. Nah, ini dia. His angel name, nama malaikatnya adalah Sandalphon. One of the greatest and mightiest of the fiery angel host. Malaikat yang penuh api, berapi-api gitu, penuh api di seluruh tubuhnya. Tuh. Bercahaya ya. Jadi itulah. Ini kalau Luga yang dengar bahaya nih, kalau Luga yang baca sumber ini, waduh, bisa langsung dia bilang dia. Jadi Abang Billy, di Alkitab Perjanjian Lama itu ada kata-kata kunci. Saya kasih tahu Bang Billy. Memang Bang Billy dorang bisa bahasa, tetapi ada kata kunci yang kalau saya tanya juga buat Bang Billy dan Bang Sueb tidak akan bisa jawab. Apa itu? Nah, dalam kesadaran tinggi manusia, abangku, orang melihat sesuatu pasti ingat ya. Tergantung. Kalau ya kan? Nah, ini berlaku. Semua yang dilihat bisa diingat terus. Masa abang bisa lihat gelas di muka, abang pergi bisa lupa kata itu bukan gelas? Saya melihat cewek di jalan, besok udah lupa saya. Iya, ini tidak sampai besok bang. 1 jam kemudian saja abang pasti lupa. Oh iya, saya ngelihat cewek sebentar aja, cakep udah lupa. Jadi begini abang, semua manusia melihat sesuatu itu tidak akan lupa, ya kan? Tapi ini dia terbalik bang. Ada sesuatu yang dilihat oleh semua manusia di dunia ini dalam kesadaran tinggi. Setelah pergi dia akan lupa itu barang apa. Gampang itu jawabannya. Apa-apa? Diingat oleh laki-laki ya punya perempuan. Oh bukan, itu keliru abang, sudah terlalu jauh bang. Abang. Tapi tetap keliru bang. Satu rumit tidak bisa jawab. Oleng ini. Tidak bisa jawab. Ada jawab oleng. Taruhan berapa dengan saya? Mulai oleng ini. Tidak bisa jawab bang. Taruhan. Biar abang sudah buka jauh itu, dari pembahasan. Mbak Google lagi tidak akan Bang dapat Billy, jawabannya. saya mau Bang. bertanya lagi dong. Ya silakan. Iya, jadi Bang tadi kan- Daniel ya. Jadi tadi udah jelas ya keterangan dari sumber Hakamim atau ulama Yahudi bahwa disebut malaikat situ adalah merujuk kepada Elia. Sudah dibuktikan lewat komentar dan juga dari Midras itu sendiri. Nah itu yang ingin saya tanyakan tadi kan dikatakan bahwa itu malaikat Mesia atau yang diurapi itu ya. Nah pertanyaan itu Elia itu diurapi dengan apa, kapan, dan untuk apa dia diurapi?
Mesias diurapi ya keterangannya di dalam, saya mesti cari lagi di dalam sumber-sumber Yahudi lainnya. Entah itu yang mengurapi malaikat yang lebih besar dari dia, atau mungkin Tuhan sendiri yang mengurapi, atau siapa, belum tahu juga gitu. Tapi yang pasti kita tidak bisa menemukan Yesus itu pernah diurapi secara ini ya, secara tradisi orang-orang Lewi, imam ya. Imam kan diurapi, raja juga diurapi. Jadi pengurapan yang ada di dalam di dalam perjanjian lama, dalam tanah itu pakai minyak urapan yang dibuat oleh Musa. Nah, kita tidak menemukan bahwa Yesus itu pernah diurapi di dalam narasi perjanjian baru. Jadi intinya itu abangku, bagi agama Yahudi, agama Kristen tidak pakai dan agama Islam juga tidak pakai. Agama Islam pakai, mereka melestarikan midras Yahudi yang dilestarikan di dalam istilah kita Tapi kalau Israeliat. tidak abangku, tidak percaya Tuhannya abang, ya susah. Nah, apalagi? Iya kan? Kenapa? Kenapa? Kuncinya di situ. Kenapa? Mereka percaya kepada Tuhan Israel kok. Kenapa dia percaya? iya. Mereka menyembah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Ya, Tuhannya Yakub, namanya Tuhannya siapa bang? Israel. Namanya dalam Lah itu Om Billy masih bisa tefil dalam masjid gimana tuh? Om Billy tefil dalam Saya masjid. tidak tanya itu, yang saya tanya nama Allahnya agama Yahudi itu apa bang? Banyak. banyak. Al-Qudus. Oh, Hakados. Hakados. Iya. Ada El Gibor. El Ya, Gibor sudah. namanya Berarti Tuhan. terlalu banyak ya, tapi namanya tidak tahu ya. Ya, makanya gini loh. Kalau coba kamu lihat di apa namanya, Ya, sudah. YouTube. Ya, mengerti lah bang. Ya, sudah. Dia di YouTube ya, di YouTube itu Rabi saya Tofia Singer itu di dalam sebuah khotbahnya mengatakan bahwa ada yang bertanya kepada dia, apakah Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi sama? Dia mengatakan dengan sangat jelas sama. Ya sama-sama tidak terlihat, ya kan? Ya, sama-sama tidak terlihat bentuk dan sama-sama tidak mempunyai bentuk tubuh persamaan jasmani. Ya. Tidak diterangkan. Saya bertanya nih, Itulah. kalau itu sama, tunggu, kalau sebentar saya potong dulu. Saya cuma satu apa? Kalau memang sama, siapa ini? Aku dulu. Kalau dia sama, kenapa di Israel sekarang di situ ada 3 masjid, Al-Aqsa, Dome of the Rock, ada yang satu yang berbentuk musola. Kenapa bangsa Israel berdoa di tembok ratapan bukan di dalam masjid? Kalau Allahnya sama, harusnya tempat Lah sama. itu Om Billy kan sudah tefil dalam masjid, bisa itu. Gimana Bayang tuh? masjid Bang, bisa tolong boleh. fokus di malaikat Yang dulu, Bang. Saya coba masih lihat di banyak bangsa pertanyaan nih, Israel sekarang di Yerusalem. Coba lihat di situ. Apakah orang Yahudi sana Bang Jordan, bisa bang. Kalau agama Yahudi Tidak bisa. ada. Bisa dalam masjid bang. Bang Billy. Bisa dalam Lah masjid, itu Bang. Om Billy Bisa tefil tolong dalam masjid fokus- itu. Fokus di Ya, malaikat itu guys. bisa. Masih ada Kalau cuma pertanyaan bisa saja itu. Ya, fokus di malaikat. Kenapa malaikat? Iya. Iya. Tadi sekilas Oke saya bang Billy, dengar- saya permisi ya. Saya cas HP dulu. Iya. Bang Sueb, ya Bang Jordan, jangan ambil di hati teman-teman yang Islam maupun Kristen ya. Yo, siap, Dalam aman. Oh, tadi Allah sekilas- Subhanahu wa taala tadi sekilas- menyertai, Tuhan Yesus menyertai semua. Tadi sekilas saya dengar Bang Billy berkata bahwa nama Metatron itu juga tidak boleh disebutkan. Apakah nama itu setara dengan Hasem? Oh, bisa menyebutkan ketika kita dalam keadaan bersih. Ya, ini kan belum bersih nih, belum mandi, belum apa. Karena kalau kita memanggil nama malaikat itu ya sama menyebut sama juga memanggil. Namanya malaikat, berarti ada yang nyiptain. Malaikat kan ciptaan. Logikanya gitu aja. Malaikat adalah ciptaan gitu. Begitu juga dengan malaikat-malaikat lain seperti Mikael, Gabriel, Ciptaan, setan aja ciptaan Tuhan. Setan. Enggak, yang- maksudnya yang- kita ketika kita menyebutkan nama itu kita harus dalam keadaan bersih juga. iya dong. Selain Iya. nama malaikat itu ya. Betul. Malaikat perjanjian. Jangan kata itu. Kita menyebut nama istri Adam pertama aja, itu nggak boleh. Oh. Terutama pada malam hari. Ini masalah tradisi ya, kebiasaan orang-orang Yahudi. Untuk menyebut nama istri Adam yang pertama, itu kalau malam hari nggak boleh. Karena dia biasanya akan datang di dalam mimpi kita. Bang, saya ada satu pertanyaan lagi, tapi ini bukan tentang malaikat, boleh enggak ya? Oke, sekarang saya balik tanya. Kamu kan udah 2 kali nanya nih, sekarang saya balik tanya.
Oke, Ya, oke. bagaimana Anda membangun narasi bahwa Yesus adalah malaikat itu, bahwa Matat itu adalah Yesus? Silakan. Ya, itu kan tadi disebutkan bahwa dia malaikat yang membalas dendam ya. Hmm. Nah, di Yohanes 5 ayat 22 itu dikatakan bahwa Bapa tidak menghakimi tapi menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak. Hmm. Jadi seluruh Yohanes berapa? Om pembalasan- Daniel, Yohanes berapa? 5 ayat 22. Yohanes 5 dulu. Oke, lanjut. Jadi seluruh pembalasan Tuhan itu akan dilakukan oleh Sang Putra, oleh Yesus Kristus itu, Sang Mesias. Hmm. Itu sih menurut saya. Ya, maksudnya ya narasi bahwa Matat itu adalah Yesus itu nggak bisa dibangun. Di mana dibangunnya? Karena kami orang Yahudi sudah dipagari oleh yang namanya komentar-komentar atau ulama-ulama yang memberikan komentar soal itu. Barusan tadi kita ngobrol ya, bahwa dikatakan itu adalah malaikat yang namanya adalah Elia. Nah, terus kita lihat lagi dalam Midras, ternyata itu adalah malaikat Matat, jenisnya Matat yang namanya adalah tadi kan udah yang sandal. Ya, jadi itu sudah jelas di situ. Nah, coba narasikan bagaimana pembentukan malaikat Matat itu sebagai Yesus. Nah, kan gitu. Ada nggak narasi-narasi di dalam narasi-narasi Bapak Gereja merujuk kepada malak Elohim itu adalah Yesus? Ya, kalau yang pernah saya pelajari sih bahwa memang prainkarnasi dari Logos itu khususnya di Perjanjian Lama ia wujud sebagai malak Hasem gitu. Ya, coba di mana? Di Midras mana? Misalnya di atau gini lah, ini kebetulan menyangkut dengan pertanyaan yang kedua saya itu di Kejadian 15 ayat 1 cuy. Beresyit, Berapa? Om Daniel? ya, Beresyit 15 ayat 1. Beresyit 15 nomor 1. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, di situ ada dua dafar. Yang pertama singular, yang kedua plural. Dafar yang pertama itu dia dalam bentuk vision, artinya apa? Dalam bentuk yang bisa dilihat secara lahiriah gitu, empiris. Dan dafar ini dia melakukan davarim, dia berfirman. Nah, Bagaimana mungkin firman bisa berfirman gitu? Dan firman yang dafar itu sebenarnya dia berpribadi, person, karena dia bisa berfirman. Om Billy, silakan. Ya. 15 ayat 1 ya. Beresyit 15 nomor 1. Akar hadefarim haele haya Defar. Hasyir el Akram. Avram ba makhaze lemor altira Avram anochi magen lach shekhar kha harbe meot. Nani tira. Sometimes Malha- letter the word. Bagaimana mungkin davar bisa melakukan davar berdavar? Oh, enggak gitu pemahamannya. Jadi gini. Nah, kemudian perkataan Tuhan turun kepada Abraham di dalam penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu shall be very great, sangatlah besar. Nah, sekarang dafar itu apa sih pemahaman Bang Daniel? Dafar itu apa? Ya, firman. Nah, ini yang perlu diluruskan, Bang. Tidak ada yang istimewa dengan kata dafar. Musa pun berdafar. Nah, cuma di dalam bahasa Indonesia jadi firman seakan-akan hanya untuk Tuhan. Nah, gitu. Jadi, Tapi konteks di ayat itu kan Tuhan itu, Abraham dan Tuhan, dua person di situ, dua oknum di situ. ya firman akhar hadefarim haele ya. Jadi setelah kemudian sometimes later the word of Hashem, perkataan Tuhan turun kepada Abraham dalam sebuah penglihatan. Terus kita lihat komentarnya apa coba.
Coba komentarnya lihat yang dari Rambam. Coba kita lihat komentarnya ya. Dari siapa? Dari Rambam. Rambam. Oke, Rabai Moshe ben Maimun. Ramban kali, bukan Rambam, Ramban. Iya, Ramban. 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 Ah, dia bilang Rambam soalnya. Sorry. Soalnya menurut Ramban itu kan vision itu kan bemahseh. Bemahseh Oke. itu seperti ketika umat Israel melihat guntur dan petir di gunung. Bang Asing nggak ada loh di sini Om Daniel. Bang Daniel Asing nggak ada loh di sini. Bimakzeh. Oh, mana? Dabar el Artinya itu Apakah daftar empiris, bisa dilihat. Bimakzeh. Ramban. Oke. Apakah daftar ini Artinya kan merujuk kepada Dafar di situ kan pewahyuan? artinya kan Dafar di situ bisa dilihat dengan mata telanjang gitu loh. Oh, memiliki sosok atau cuma seperti suara dalam bentuk pewahyuan? Kalau berdasarkan Ramban itu ada sosoknya. Mana di mana Ramban bilang? Itu yang bemakseh itu. Kalau kita lihat komentar dari Ramban seperti Penglihatan, Yahudi penglihatan, melihat petir gitu kan. Iya betul. Apakah wahyu bisa dilihat kecuali kalau ia menampakkan? Kan yang dilihat kan thunder, yang dilihat itu thunder and the secret thereof none of those who are learned in the mystery of the Torah. Jadi, perkataan yang kekal datang kepada Abraham di dalam penglihatan. Abraham sekarang oleh karena kesalehannya mendapatkan firman Tuhan, should come to him, dan datang kepadanya di siang hari, dalam penglihatan siang hari. For at the first his prophecy come to him, karena penubuatan yang pertama datang pada dia di dalam nocturnal vision, di dalam keadaan penglihatan yang nocturnal. The meaning of the word, kata dari bemachazeh, yang adalah artinya di dalam sebuah penglihatan, is as in the meaning of the verse, sama halnya seperti ada terus dalam ayat, dan bangsa-bangsa dan bangsa itu melihat kilat sambar menyambar. Betul. And the secret thereof, dan the secret dan rahasianya adalah is known to those who are learned, diketahui rahasianya ialah bagi mereka yang mempelajari misteri daripada Torah. Itu aja komentarnya. Betul. Berarti Dafar di situ bisa dilihat dengan mata telanjang kan, seperti bangsa itu melihat petir yang menyambar itu. Oh itu. Jadi kalau kita lihat di dalam Midrash, Kalimat yang saya agak bingung Ya. itu bagaimana? Ya jelas gini. Dafar Waktu bisa mereka di berdafar Sinai, gitu. ya waktu mereka di Sinai, Kata mereka bisa berkata-kata lagi. ya waktu mereka di Sinai, mereka melihat Dafar dalam bentuk apa? Anoki Hasem Eloheka Asotika Betem Israel Betafadim. Jangan ada Tuhan Allah lain di hadapan hadiratku. Mereka melihat Dafar itu, ya. Mereka melihat firman Tuhan itu atau perkataan Tuhan itu, mereka melihat di langit, ya. Secara Kenapa? secara kasat mata. Secara fisik. Kan Ya, itu empiris kan dari bola Iya. mata gitu. Jadi orang yang ada di depan, orang yang ada di belakang, orang yang ada di samping kanan, samping kiri, koordinat manapun bisa membaca di dalam Dafar itu, dibaca oleh mereka, terbaca dan dilihat oleh mereka. Jangan ada oleh Tuhan mata lain di hadapan mereka. hadiratku. Itu terbaca dan terlihat oleh mereka. Oke. Berarti Dafar bisa berwujud. Setuju? Tulisan, betul. Aku bantu jawab sedikit, tambahkan sedikit ya. Ini di dalam komentarnya Ramban, kayaknya Bang Daniel ini nggak baca semuanya. Nah, jadi gini, Bang Daniel. Ini ya. Dari setelah selesainya, nah, dia bilang gini. Ini aku terjemahkan secara mentah aja ya, pakai Google ya. Ya. Supaya kita semua lihat. Penglihatan itu seperti arti pada ayat tersebut, dan semua orang melihat guru dan rahasianya diketahui oleh mereka yang terpelajar dalam misteri Taurat. Jadi peristiwa terkait dengan dalam perjanjian, dalam apa namanya, di dalam ini itu sebuah peristiwa seperti ini, misteri gitu, yang dimana analoginya manusia itu tidak mampu memvisualisasikan. Oh itu Seperti apa? ya, itu dijawab oleh penciptaan pertama, ya. Nah, Nah jadi gini, gitu. Bang Daniel, ya,
ketika tadi dikatakan mereka melihat firman Tuhan itu, apa yang mereka lihat? Dafar. Nah, perkataan. Nah, sekarang Tuhan waktu dia ingin berkomunikasi dengan manusia, dia membuat satu mekanisme, satu cara untuk firman-Nya itu bisa dipahami oleh manusia. Dengan apa? Dengan menciptakan perkataan. Perkataan adalah terdiri dari suku kata yang menjadi satu. Suku kata adalah terdiri dari huruf-huruf yang timbul. Jadi huruf suku kata baru jadi firman atau perkataan. Itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Berbeda lagi dengan Tuhan berkomunikasi dengan kucing atau dengan malaikat. Gitu. Jadi yang namanya firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu adalah metode atau cara Tuhan berkomunikasi memakai huruf. Makanya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, huruf-huruf itu turun dari mahkota Hashem dan menawarkan diri untuk dijadikan inisial untuk menciptakan langit dan bumi ini. Tapi Tuhan menolak dari huruf Taf sampai huruf Bet, akhirnya di Tuhan kasih. Kenapa? Karena di dalam huruf Bet bilang ini, Hashem, ciptakanlah bumi ini lewat nama inisial nama aku, karena di waktu yang akan datang orang akan memberkatimu dengan bunyi Baruch kata Adonai Elohim melech olam. Nah, dan Tuhan melihat itu baik, akhirnya Tuhan mengizinkan huruf Bet menjadi untuk menciptakan bumi ini lewat inisialnya dengan berbunyi Bereshit bara Elohim. Nah, begitu. Gitu. Gitu. Jadi itu merupakan sebuah pemahaman misteri, pemahaman rahasia. Itu benar. Ini mana tidak bisa diungkapkan dengan logika, Bang Daniel. Ya, Gitu. Bang Billy, saya mau bertanya, berarti yang menghampiri Abraham pada malam itu Dafar dalam bentuk Malam. sound, suara, Malam. dalam bentuk voice atau dalam bentuk form, Taruh. bentuk. Malam kamu bilang. Kamu bilang malam. Oke lah, salah. Ya, Dafar yang menghampiri Abraham pada saat itu dalam bentuk suara atau bentuk. Nah, ntar dulu nih, ini mesti lurusin. Malam apa siang? Terbenam. Kita baca Ketika aja. matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Kalau kita merujuk kepada Kejadian 18 itu ya ketika hari sedang panas itu berarti siang. Bukan, Makanya yang 15. mana? Bang Billy, 15 ayat 1 kan? Yang 15 ayat 16. Tapi ini peristiwa sudah nanti kan ada perjanjian antara Allah dan yang saya bahas Abraham. 15 ayat 1. 15 ayat 1. Iya, tetapi itu proses itu nanti sore baru terlaksananya itu. Perjanjian itu komunikasi dengan Tuhan, Abraham dengan Tuhan itu di siang hari. Tetapi isi dari perjanjian itu dilaksanakan di malam. Ayat 16 coba baca. Yang saya tanya itu Dafar itu datang kepada Abraham dalam bentuk voice atau form, bentuk. Voice. Betul, voice. Bukan. Kalau voice, bagaimana voice bisa mengeluarkan voice lagi? Dafar bisa berdafarim lagi. Di mana ayatnya? Ayatnya nggak bunyi begitu di dalam teks asli loh. Ada dua Dafar itu, yang pertama Mana singular, yang kedua plural. Lah, handphone mana tadi? Coba. Nggak ada kok ini. Akhar hadefarim. Ya, Pertama, hadefarim itu kan bentuknya kan jamak ya. Ya. Nah, jadi memang waktu Tuhan berbicara ini perkataannya banyak yang keluar. Jadi kalau misalnya dia ngomong cuma satu gini, aku satu itu Dafar doang. Tapi kalau hadefarim berarti banyak yang disampaikan gitu. Jadi defarim ya, bentuknya adalah jamak ya. Nah, jadi artinya apa? Banyak yang disampaikan oleh Tuhan ya. HLE. Haya diber Hashem el Avraham. Nggak ada yang istimewa, tidak ada dikomentari oleh para ulama karena ini tidak suatu yang harus dikarang menjadi firman menjadi manusia, nggak begitu. Ya, makanya ini tidak jadi pusat yang perlu dikhawatirkan oleh para ulama Yahudi soal defarim ini menjadi jamak sehingga firman mengutus firmannya lagi untuk berbicara gitu. Atau mungkin dengan tanda kutip ya,
mereka menyerah dengan mengatakan bahwa ini adalah misteri Torah. Dalam tanda Ya, kutip. misteri Torah kan, makanya tadi misteri Torahnya apa sih? Torah itu dilihat oleh orang Israel waktu di Mesir, Bahwa waktu di dabar itu bisa berbentuk. dia berbentuk, firman Tuhan itu berbentuk tulisan, coy. Daftar Tuhan itu berbentuk tulisan yang dilihat di Sinai. Nah, kalau nanti saya buka ya di dalam Midrash, Bukan dalam bentuk petir tadi. Karena masalahnya Bang Billy, kalau Oten kan firman itu menjadi daging. Situ nah masalahnya. itu. Jadi hal ini tidak menjadi suatu yang besar, masalah yang besar bagi ulama Yahudi untuk dibahas, sehingga tidak dikomentari. Nah, gitu. Jadi Bang Billy, masalahnya, terima kasih untuk waktunya ya. Saya akan follow Anda, tapi saya izin turun dulu, saya mau balik ke kantor untuk absen nih. oke. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya, untuk Sueb juga dan untuk yang lainnya. Selamat sore semuanya. Siap. Jadi teman-teman Kristen ini selalu mempunyai 1.277 miliar cara untuk bisa meyesuskan sebagai Tuhan di dalam klaimnya atas perjanjian lama, atas tanah. Lihat tadi itu caranya. Dia mengulik Devarim Jamak, mengutus firmannya. Jadi seakan-akan itu firman mengutus firman. Berarti kan ada Allah mengutus sang firman. Nah, terus tadi dia bilang firman itu bisa dilihat nggak? Bisa. Waktu di sini orang-orang Israel melihat daftar Tuhan, firman Tuhan dengan apa? Tulisan. Makanya Tuhan menciptakan perkataan itu lewat suku kata. Suku kata tercipta lewat huruf-huruf yang tersusun, kan begitu. Gampang banget itu. Jadi ya, Gampang banget. Nanti Jadi jelas bukan berbicara tentang sosok ya, penampakan. bukan. betul. Tadi kan berdasarkan itu yang makhze tadi itu kan di bagian bawahnya itu mengatakan itu sebuah pemahaman misteri. Yang dimana kalau misteri itu, konteksnya ya itu tidak bisa dianalogikan dengan akal manusia. Coba baca di Midrashnya, Sueb, baca di Midrashnya. Oke, rega. Di Midrash tuh ada Bereshit, ada Bereshit Rabah. Jadi Pak Joran ini harus belajar ke aku, gitu, supaya pintar. Makanya sudah kubilang Rabi kecil menolak. Sudahlah. Lebih kecil dari mana? Gua bukan Rai, Pak Joran ngadi-ngadi. Ya betul Pak Jordan, yang dilihat itu bukanlah bentuk fisik, tapi suara saja. Itu selaras dengan semua dalam Torah mengatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi temuna atau rupa pun tidak. Nah nanti nyambung lagi dengan Torah yang lain, Ulangan, dibilang perlihatkanlah engkau kepadaku ya Tuhan. Tuhan bilang tidak ada yang bisa melihat aku bisa hidup. Nah, jadi memang tidak ada yang bisa pernah melihat Tuhan. Memang. Gini, ada di dalam ayat 1 berbeda dengan ayat 7. Karena di dalam ayat 1 Kejadian 15 itu dia mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan. Nah, kalimat yang ada di dalam ayat 7 dia mengatakan lagi firman Tuhan kepadaku. Jadi tidak ada kata datang di sini. Jadi ketika mengatakan ada datanglah firman Tuhan, itu menyatakan ada sebuah sosok individu gitu. Iya, Berbeda padahal dengan itu. tidak ada kata datang lah itu. Nggak ada itu. Di sini akhar hadefarim haele, setelah semuanya terjadi, firman Tuhan datang kepada Abraham, itu aja. Gitu, bukan firman itu turun gitu. Coba ini itunya coba. Lainnya. Di Midrash apa itu? Midrash yang mana yang ambil? Baca aja situ ada kan di komentari terus Midrash di bawah. Nah, di Agadat Bereshit Rabah atau? Iya di situ itu. Coba kita lihat ya Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan. Oh, iya. Ini diartikan jadi begini. Jadi yang paham. Kalau terjemahannya begini, jadi seakan-akan firmannya datang. Firmannya itu yang anggaplah ini suatu pribadi lain ya, kayak ciptaan lah, datang kepada Abraham, suatu penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan, jadi firmannya yang datang, Tuhannya enggak gitu. Nah, ternyata kalau kita melihat dalam terjemahan yang sebenarnya
dari kitabnya Om Billy itu, Pak Jordan yang terkasihi, ya. Nah, ini gini nih, kalau dibacanya gini. Kemudian datanglah firman Tuhan. Nah, firmannya doang yang datang, Tuhannya tinggal di langit. Gitu. Ketinggalan. Jadi gini Pak Jordan, ya. Dalam kejadian 15, Ya, ya, dulu. nomor 1 ini. After ini terjemahan ya, terjemahan Om Billy ya. Nah, ini kejadian 15 nih. After this incident, sorry. Coba Tunggu, salah. Tunggu bentar. Kok aku ini? Salah. Nah. After this incident, the word. Nah. Setelah kejadian, kejadian ini, bukan setelah firman. Insiden ini. Gitu. Setelah kejadian ini, firman Tuhan datang kepada Abram, gitu, ya. Iya. Setelah kejadian, firman Tuhan datang kepada Abram, gitu. Setelah kejadian, bukan setelah firman Tuhan datang. Nah, jadi makanya Pak Jordan jangan pakai terjemahan. Pak Jordan harus belajar sama aku. Nah ini. Nah, tadi Pak Jordan menyampaikan hal yang sama tadi, Pak Jordan. Gitu, berarti bagus, jujur. Pak Jordan harus jujur ya, Pak Jordan. Nggak boleh nggak jujur. Udah tua. Gini, Bill, coba kita lihat tentang waktunya di sini. Matahari terbenam, tapi persoalan di sini apakah Elahi ini salah menerjemahkan juga, karena ketika Tuhan datang kepada Abraham kan keluhan daripada Abraham yaitu Tuhan tidak memberikan dia seorang anak, makanya dia menuntun. Namun janji Tuhan kepadanya, keluarlah engkau dan hitunglah bintang-bintang di langit. Jadi berarti kejadian ini sudah malam. Halo? Ya. Nah, namun kenapa di dalam ayatnya yang ke-12 dia katakan, menjelang matahari terbenam, tidurlah Abraham. Ya itu. Jelang matahari terbenam, tidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kemudian kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oke. Om Billy dan kawan-kawan semua, aku izin turun lah, mau maghrib. Oh iya, untung aja lu. Oke. Ma'arif. Belum minha. Ma'arif. Minha dulu. Oke, saudara balik ulam. Nanti buka ya. Nah, saudara balik ulam. Ya. Saudara anime kafe atahya bishadar baru Hashim Henu letrad bamakhar. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam ya. Ada yang mau disampaikan? Siapa nih? Mbak Khadijah. Coba apa yang mau disampaikan? Tadi nggak pernah ngomong. Saya kan menyimak dari tadi. Nah itu gemes saja bang. Ada yang fitnah kita. Tappingan di bawah ya Allah. Nah dia kan tanya, dia tanya apa agama Bang Billy di KTP. Saya sudah jawab kepercayaan. Saya kasih tahu kan kepercayaan itu meliputi Yahudi, Sikh, Konghucu, itu kan ditulisnya kepercayaan. Malah dibilang oh kamu simpanannya Billy. Astagfirullah ya Allah. Saya tungguin naik di atas, ternyata enggak. Yang mana sih orangnya? Itu akun baru itu. Namanya siapa tadi? Itu akun baru itu. Oh, simpanan. Masa dia maunya? Iya, ngerinya. Billy itu bukan simpanan. Billy itu bukan penyimpan tapi simpanan. No, yang punya ada di bawah. yang punya ada di bawah. No. Iya. Makanya saya bilang maunya bagaimana? Maunya fotonya Bang Billy dia ini sekarang sambil pegang KTP. Lo mau jadiin apa? Itu pinjol, ketahuan. Mungkin maunya begitu Bang. Karena saya sebutkan agamanya kepercayaan, dia ndak percaya, malah saya dibilang itu. Saya tunggu ini dari tadi di atas, dia naik. Oke, ada Damian ini kita naikkan sama Ani. Tadi Damian telat. Tadi ada John siapa tadi? John siapa tadi namanya? John Peter. Wah.